Terima kasih Pak Kabid, Pak Tar sudah berkenan hadir, dan mungkin saya mohon pada teman-teman untuk mengikuti secara seksama, dipelajari ilmu-ilmu apa yang harus kita serap ya. Saya harap benar-benar teman-teman menjaga tanggung jawab itu, karena kita tidak menginginkan hal-hal yang di luar kendali itu terjadi. Ya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Manajer ULP Brigawaya, bahwa pada pagi hari ini satu amanat undang-undang kita laksanakan, Undang-Undang Nomor 1 tahun berapa? 70, yaitu tentang K3 ya, K3 yang tersebut apa itu K3, yang jelas bahwa tadi Pak Manajer sudah sebut minimal kurang lebih 30 orang keluarga besar di sini. Kita fokus untuk kita belajar bersama. Kami di sini hanya tahu duluan. Nah, oleh karena itu pesan dari Pak Bupati Lombok Timur lewat Undang-Undang Peraturan Bupatinya Nomor 56 tentang bagaimana pencegahan api awal, sehingga kalau tugas kami itu di Damkarmat Lombok Timur, api yang sudah besar, kalau api awal itu itulah dia awalnya. Kalau tidak ada api awal, tidak mungkin dia terjadi kebakaran. Rumah tangga ULP Brigawaya yang tahu di mana posisi barang mudah terbakar, keluarga sendiri. Nah, oleh karenanya api awal adalah itulah yang kita stressing bahwa yang tahu kondisi dapur daripada rumah tangga itu adalah rumah tangga atau penghuni setempat. Nah, di sini di mana posisi arsip, di mana posisi yang lain-lain, cok yang bergelemparan sudah disinggung sedikit oleh Pak Manajer, kesadaran. Kalau sudah kita nanti sama, tinggal sebentar sama ilmu kita, terus kita aplikasikan, kita aktualisasikan baik di kantor maupun di rumah. Ibu nanti kalau punya suami, anak dan sebagainya, sederhana karena kepanikan di sana intinya. Kalau kita sudah melihat api naik, ditunggu, kita bukan mematikan sumber api, kita lari mencari bantuan tetangga. Jadi api sudah naik, per 1 detik itu api sudah besar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk memadamkan api awal. Ya, kita tahu sendiri, kami di pemadam kebakaran ada beberapa kelas pemadam kebakaran itu, mulai dari kebakaran kelas A yang terdiri dari benda padat, terdiri dari kayu, kain, sama kertas. Artinya kebakaran benda padat ini yang menimbulkan arang dan abu. Nah, yang kedua adalah kebakaran benda cair, yaitu termasuk daripada minyak, gas, dan sebagainya. Bagaimana langkah awal kita melakukan pemadaman? Kita menggunakan media-media tradisional dan modern. Adapun media tradisional yang kita gunakan di sini adalah menggunakan karung basah ataupun pasir tanah yang sudah dibasahi. Nah, yang ketiga adalah jenis listrik. Tapi di sini kita lebih menggunakan dengan CO2 ya. Kenapa kita lebih menggunakan apar jenis CO2? Karena apar jenis CO2 ini tidak menimbulkan residu. Beda lagi dengan apar jenis powder, itu akan meninggalkan residu. Masih ada debu-debu yang tersisa. Nah, yang terakhir adalah kebakaran kelas D, itu jenis logam, tapi sangat jarang sekali, palingan tempat-tempat kelas dan sebagainya. Nah, kita lebih fokus sekarang ke kebakaran kelas C, ini adalah listrik. Nah, ini salah satu contohnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, membelakangi arah angin. Dengan posisi jongkok.
Kenapa? Karena di sini masih ada jarak 2-3 cm dari semburan gas itu sendiri. Api itu sendiri suatu zat oksidasi kimia, suatu zat oksidasi yang terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Dari salah satu yang kita hilangkan di sini, otomatis api itu tidak akan muncul. Bahan bakarnya kita hilangkan, api tidak bakalan muncul. Begitu juga sebaliknya, udaranya kita hilangkan, api tidak bakalan muncul. Ini salah satu cara pemadaman kita. Salah satu yang kita hilangkan dari unsur segitiga api itu, api tidak bakalan ada. Dan sebagainya, yang jelas dibasahi dulu. Ya, pastikan tidak ada yang jalan masuk bagian. Supaya kita semua paham nih apa tujuan yang tadi. Mungkin ada pertanyaan juga. Cara penggunaan APAR ini sendiri mungkin pernah teman-teman tahu. Pertama, membuka safety pin, baik dengan cara diputar maupun dengan cara ditarik. Langsung dicabut. Yang kedua adalah mengeluarkan selang. Keluarkan selang, baru kita cek pressure. Cek pressure apakah masih berfungsi atau tidak. Lalu angkat APAR ini dengan tangan terkuat kita, lari ke titik api, satukan APAR dari sisi ke sisi, mulai dari sisi kiri ke kanan, sebaliknya lagi dari kanan ke kiri. Minimal jarak kita membelakangi arah angin 2-3 meter. Ke atas untuk cek pressure, ya. Satu dari sisi ke sisi, ya. 2 meter atau 3 meter. Ya. Ya. Dingin kan, dingin ya, tidak panas. Ya, dingin. Apa itu sendiri jaraknya jauh? Apakah dia kita cara membawanya tetap kita tenteng seperti ini atau cara pikul? Baik ditenteng, gunakan tangan terkuat Anda. Baik dengan Cara dipikul seperti yang dicontohkan tadi. yang terutama gunakan otot terkuat kita atau tangan terkuat kita, di mana APAR ini dioperasikan oleh satu orang dengan cara dijinjing ataupun ditenteng. Nah, beda lagi dengan yang di pom bensin, itu APAP, alat pemadam api beroda, itu dioperasikan oleh 2 orang, satu sebagai nozzleman, yang satunya lagi sebagai operator. Pasti teman-teman sering lihat di pom bensin, dia cukup besar, memakai roda, itu namanya APAP, alat pemadam api beroda. APAR ini berfungsi untuk memadamkan api awal. Kalau apinya sudah membesar, itu telepon pemadam kebakaran, Pak. Karena kemampuan APAR ini adalah memadamkan api awal. Apa yang menjadi penyebab meledaknya tabung itu? Kemudian gimana cara penanganannya? Pasti dengar di berita nih, ya, kebakaran disebabkan oleh tabung gas meledak. Itu kita pastikan tidak bisa dia meledak. Mengambil korek api aja. Kapan dia habis, dia akan mati. Nah, yang meledak itu adalah ada dapur, tidak ada ventilasi udara. Sadap percek, terus coba dia dinyalakan.
Ledakan itu bukan ini yang bukan ini meledak, nggak bisa dia. Ini kalau sampai habis ini mati dia. Jadi yang meledak adalah yang tadi itu. Tadi kan dengar tadi, ya. Ulang, dengar dia. Karena sekecil percikan, dus. Nah, itu. Terus berita itu adalah sudah terbiasa kita dengar. Gas meledak, tidak ada. Tidak bisa dia meledak itu. Ada mulainya api itu. Ketika ini agak dipahami? Ya. Jadi kesalahan, kita bilang kesalahan ucap, salah kita. Nah, itu dia. Makanya di ruangan-ruangan di dapur itu, kalau sudah dari Isya nanti pas subuh percikan pertama itu ruangan itu akan meledak sendiri karena sudah masuk di pori-pori dia gas itu, apalagi gas besar. Di ruangan itu yang meledak, bukan tabung gas. Bisa dipahami gitu? Utuh tabung gas itu. Kalau biar bagaimanapun dia kejadian kebakarannya. Straight up. It's just a laid back vibe, baby. Straight up. It's just a laid back vibe, baby. Straight up. It's just a laid back vibe, baby. Straight up. It ain't nothing but a laid back vibe. Isi daripada APAR yaitu ada powder dan juga CO2 atau karbon dioksida. Kalau yang dulu ada gas halon namanya, tapi sudah tidak difungsikan lagi gas halon itu. Makanya yang paling efektif yang digunakan dua jenis ini. Alat yang paling efektif untuk memadamkan jenis listrik itu adalah CO2. Masa expirednya yaitu biasanya APAR ini 1 sampai 1,5 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun, tergantung daerah penempatan APAR itu sendiri. Kalau misalnya yang daerah kita Pringgebaya sangat dekat dengan pantai, itu minimal dia 1,5 tahun. Makanya setiap bulan tetap kita selalu goyang-goyangkan supaya tidak terjadi penggumpalan. Penempatan APAR itu minimal 120 cm atau 1,20 meter. Itu tinggi rata-rata di orang-orang Indonesia. Mungkin di barat lagi beda lagi. Dan jarak pemasangan APAR itu dari satu titik ke tempat titik yang lain yaitu 15 meter. Disertai dengan etiket. Anda sudah dijangkau, sudah dilihat dan dioperasikan oleh orang-orang terlatih. Apakah ada ini Pak, standar misalnya dari ukuran gedung sama jumlah APAR yang harus ada misalnya? Minimal dalam satu ruangan itu tersedia 1 APAR pastinya. Kalau memang ruangannya terlalu besar, minimal jarak daripada APAR itu 1 sampai 15 meter. Action. Satu, dua, tiga.